Dan nikmat-nikmat itu terus bisa kita nikmati sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Tidak akan wafat seseorang di antara kita sampai semua rezekinya disempurnakan. Kalau seteguk air itu memang sudah rezeki kita, maka tidak akan kita meninggal dunia sampai kita meneguknya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah terus siapkan dan harusnya kita peka memahaminya dan mensyukurinya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam, di mana kita bisa mengenal siapa pencipta kita, apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Mana yang boleh saya kerjakan dan saya tidak kerjakan. Mana yang boleh saya nikmati dan tidak boleh saya nikmati. Dan seorang muslim selalu punya panduan hidup yang terbaik. Karena semua yang diperintahkan dalam Islam baik dan sempurna. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, memaafkan dan seterusnya. Dan semua yang dilarang dalam agama Allah Islam ini pasti buruk. Menggibah, ya, gunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh. Maka nikmat ini adalah sangat luar biasa. Karena merupakan kendaraan terbaik kita melalui roda kehidupan di muka bumi ini. Kita punya panduan hidup dan menjadi sempurna sebagai manusia. Dan kita juga akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat sana. Oleh karena itu kita harus mempertahankan nikmat besar ini sampai wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Saya yakin ibu-ibu semuanya hadir jauh-jauh ke tempat kami ini. Semoga Allah catatkan sebagai setiap langkah dan pengorbanannya pahala di sisinya. Dan juga menjadi penyebab pengampunan dosa-dosa, pemenuhan kebutuhan, dan juga peninggian derajat di surga kelak nanti. Semoga semua yang hadir, apapun hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, dan apapun hajat-hajat dunia akhiratnya semoga Allah segera kabulkan dan penuhi. Dan tentu saja kita semua berkumpul di sini, saya yakin untuk mempertahankan nikmat besar ini yaitu Islam dan iman kita. Semoga Allah buat kita bisa istiqamah sampai menjelang ajal datang nanti, dan alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada guru semua orang-orang beriman. Panduan dan panutan hidup terbaik. Orang yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan maka akan sukses bersamanya. Karena manusia terbaik ini telah sukses menjadi pasangan hidup, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi politikus, dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat dan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah ini berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari semua permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan kepada ibu-ibu semuanya ahlan wa sahlan yang sudah datang ke tempat kami. Semoga ibu-ibu selalu sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya walaupun tadi sudah kita doakan ya. Dan saya mendoakan juga yang tidak kalah penting adalah istiqomah, konsisten selalu untuk mempertahankan Islam dan iman. Kalau tadi datang ke sini karena ajakan teman atau karena seremoni saja untuk meramaikan atau testimoni, ngetes pengajiannya enak gak sih itu ya? Maka diubah niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala supaya maksimal mendapatkan pahala. Dalam sebuah riwayat yang sahih ada seorang sahabat pernah berjihad dan beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau ada orang pergi berperang jihad karena Allah, dia tahu itu keutamaannya, dia ingin dapat pahala di sisi Allah, dia harap mati syahid supaya masuk surga, tapi diikutkan sedikit saja dengan rasa dan keinginan popularitas supaya dibilang kesatria, pahlawan, ya, prajurit pilihan atau apalah. Apakah dapat pahala? Kata Nabi SAW tidak.
Orang ini ulangi 3 kali, kata Nabi SAW tidak. Lalu beliau mengucapkan hadisnya, innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian, serta tentu semua bapak ibu, maaf teman-teman juga laki-laki ada yang hadir beberapa, serta semua jemaah kita yang mengikuti secara online, untuk mengikhlaskan niat kita agar semua detik-detik yang kita lalui ke depan sambil merenungi ilmu yang akan kita pelajari dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita sebagaimana tema yang sudah diminta oleh teman-teman panitia, ikhlas dalam menerima takdir. Kita mulai dulu dari kata-kata takdir. Takdir itu berarti keputusan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu digarisbawahi tambahannya sesuai dengan keluasan ilmu Allah dan kemahaadilannya. Allah kalau menentukan sebuah takdir, karena Allah sudah tahu semuanya itu. Jadi contoh misalnya, kita hadir semua pada hari ini, mungkin setahun yang lalu kita tidak pernah berpikir akan ketemu. Bahkan mungkin sebulan yang lalu. Mungkin ada di antara kita mungkin baru daftar beberapa waktu yang lalu misalnya, sama teman-temannya atau grup kajiannya misalnya. Kita tidak pernah berpikir. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah sudah catat, dan ini Allah catatkan bukan sebagai sebuah paksaan tanda kutip. Allah mengetahui si fulan ini kalau saya ciptakan nanti, kecenderungan dia kepada baik atau buruk. Lalu dicatatkan sebagai takdirnya. Orang yang menjadi beriman dan kafir itu adalah pilihan dia. Bukan Allah paksa dia menjadi beriman, bukan Allah paksa dia menjadi orang kafir. Terbukti Fir'aun itu kafir dia kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Allah utus kepadanya Nabi Musa? Karena Allah mengetahui itu pilihan sebenarnya. Dan Allah masih kasih kesempatan dia mau nggak berubah dari status kafir kepada status beriman. Tapi karena dia ngotot nggak mau, ya sudah.